Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat yang sama vitalitas yang agung keluar dari tubuhnya, yang memungkinkan tubuh Xiaoyan yang roboh pulih dengan cepat. Semua tindakannya disebabkan oleh jantung iblis yang berdetak kencang saat ini. Kalau tidak, Xiaoyan tidak akan bisa menggunakan langkah ke-6. Untuk langkah ke-7 tentu saja Xiaoyan juga perlu menanggung beban yang lebih besar. Pada akhirnya keterampilan bertarung yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Yang Mulia akan mengikuti kemajuan kekuatan Xiaoyan. Melihat langkah ke-6 yang kuat dan megah, mata Zuji tiba-tiba menyusut dan rasa krisis yang kuat menjadi semakin kuat. Saat jejak kaki besar itu jatuh, Zuji tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya. Saat ini roda cahaya memadat lagi. Roda cahaya tampak ungu dan merah sebelumnya, tetapi kali ini roda cahaya yang dilemparkan oleh Zuji berubah menjadi putih yang menyilaukan. Dibandingkan dengan dua roda cahaya sebelumnya, roda cahaya putih ini jauh lebih kuat. Keduanya hampir menggunakan seluruh kekuatan mereka saat ini. Konfrontasi semacam ini hanya akan terjadi ketika kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Zuji diberkati oleh ratusan avatar, sementara Xiaoyan dia hanya memiliki 3 avatar. Tetapi Xiaoyan memiliki tubuh yang mulia sehingga dia dapat memiliki kekuatan untuk melawan Zuji. Pada saat berikutnya roda cahaya putih berkedip dan langkah ke-6 runtuh dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Roda cahaya putih menyelimuti langkah ke-6 dan roda cahaya meledak menjadi kilat. Cahaya yang menyilaukan berkedip liar dan langkah ke-6 juga jatuh dengan keras. Ketika Xiaoyan menggunakan langkah ke-6, kulitnya tampak sedikit pucat. Tetapi pada saat yang sama kekuatan langkah ke-6 juga melebihi harapan Xiaoyan. Jika dia ingin menggunakan langkah ke-7, maka Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Tampaknya akan sulit untuk sepenuhnya menekan Zuji jika dia tidak menggunakan langkah ke-7. Tepat ketika Xiaoyan hendak melakukan langkah ke-7, Zuji sekali lagi memadatkan roda cahaya putih. Setelah roda cahaya muncul, Zuji segera menyemburkan banyak darah dan darah itu berubah menjadi kabut darah lalu mengarah ke arah roda cahaya. Roda cahaya putih yang ternoda oleh esensi darah mengubahnya menjadi merah darah. Dan kekuatan penindasan yang dipancarkan oleh roda cahaya tiba-tiba terasa mencekik. Ketika roda cahaya merah darah mulai naik perlahan, tatapan Zuji juga menatap Xiaoyan dengan mengesankan. Pada saat ini Zuji tanpa takut menunjukkan cara terkuatnya dan dia tahu bahwa hanya dengan cara ini, dia dapat memiliki kemungkinan untuk menang. Ketika dia melihat Xiaoyan untuk pertama kalinya, dia masih meremehkannya. Tetapi sekarang Zuji mengerti bahwa Xiaoyan adalah tunggul dan dia tidak bisa meremehkannya. Dalam pertempuran ini Xiaoyan selalu memberi Zuji banyak kejutan berulang kali. Dan kartu True Xiaoyan tidak ada habisnya, yang membuat Zuji benar-benar tidak dapat memprediksinya. Ketika dia tidak bisa merasakan kedalaman musuh, dia pasti akan takut di dalam hatinya sehingga Zuji tidak terlalu percaya diri. Dia hanya bisa menggunakan cara yang paling ampuh. Ini adalah pertama kalinya penghancuran 4 kali lipat ditampilkan sepenuhnya. Pada saat ini aura tubuh Zuji turun tajam. Setelah dia menyemburkan esensi darah dan sejumlah besar kekuatan keabadian dan darah menyembur keluar, sehingga aura yang dipancarkannya tampak terluka. Roda cahaya berwarna darah naik perlahan dan di dalam selubung roda cahaya, cahaya merah berkedip. Dan setiap kedipan berisi kekuatan pemusnahan yang mengerikan. Kedua roh cahaya tumpang tindih. Pada saat ini setiap kali cahaya berkedip, langkah ke-6 terlihat dikalahkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Langkah ke-6 akhirnya dibombardir. Itu dibombardir oleh dua roda cahaya milik Zuji yang kuat dan membuat suara pecah. Jejak kaki besar itu benar-benar dikalahkan dan langkah ke-6 tiba-tiba meledak. Hahaha. Ini adalah kartu trufku. Jadi mari kita lihat apakah kau masih memiliki kartu truf untuk bersaing dengan penghancuran 4 kali lipat milikku. Ucap Zuji bergumam. Dia sangat percaya diri pada dua roda cahaya di udara. Setelah dua roda cahaya mengalahkan langkah ke-6,
itu menyelimuti ke arah Xiaoyan. Melihat roda cahaya mendekat perlahan, Xiaoyan tanpa ekspresi saat ini. Saat ini dia tidak akan meminta bantuan siapapun. Apakah itu ratu atau labu dewa bermata 9? Pada saat ini daging dan darah di tubuh Xiaoyan mulai layu dengan cepat. Rambut hitamnya berubah menjadi rambut putih. Vitalitasnya tampak terkuras seketika. Dan tubuhnya seperti telah berubah menjadi mumi seperti seseorang lelaki tua dengan tubuh tua yang bengkok. Tapi Zuchi yang melihat pemandangan ini tidak merasa bahwa Xiaoyan tidak punya trik lagi. Sebaliknya firasat buruk perlahan muncul di hatinya. Sial, langkah ketujuh bisa digunakan tetapi harganya juga besar. Aku khawatir akan kehilangan kemampuan bertarungku. Untuk sementara, langkah ini sangat beresiko. Tapi aku yakin bisa menang dengan langkah ketujuh. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Hahaha, Zuchi, kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih kuat di antara kita. Teriak Xiaoyan pada saat ini suaranya mulai terdengar. Perawakan Xiaoyan yang kurus seperti orang tua, sehingga jubah di tubuhnya tampak kendur. Tanpa dukungan daging dan darah, kemudian sosoknya seolah-olah tertiup oleh angin. Dan dalam keadaan seperti itu Xiaoyan mengangkat kepalanya. Sepasang mata meledak dengan kecemerlangan di rongga matanya yang cekung. Sosok kurus itu merentangkan telapak kakinya sambil bergoyang dan terlihat telapak kakinya perlahan jatuh dari udara. 7 langkah dewa pembunuh, langkah ketujuh. Teriak Xiaoyan. Langkah ini dilakukan oleh Xiaoyan dengan resiko yang sangat besar. Zuchi mengangkat kepalanya melihat ke arah 2 roda cahaya. Dan cahaya padat yang tak tertandingi muncul di atas mereka. Itu mengembun dengan momentum yang lebih kuat. Roda cahaya berkedip liar dan kekuatan penghancur yang tak tertandingi menghantam langkah ketujuh Xiaoyan. Adapun yang terakhir itu membidik ke arah Zuchi dan menghancurkan roda cahayanya. Langkah ketujuh Xiaoyan tampaknya meremas kehampaan dan dentuman sonik tumpul menghancurkan gendang telinga semua orang di sekitarnya. Pada saat ini seluruh tubuh Zuchi diselimuti oleh hembusan angin yang kuat dan penindasan yang sangat menakutkan. Meskipun Zuchi menyemburkan setetes besar darah dan seluruh tubuhnya sepertinya ditekan oleh benda berat dan dia tidak bisa berdiri tegak lagi. Tapi dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dan kecepatan kilatan kedua roda cahayanya berangsur-angsur melambat. Menandakan bahwa kekuatannya lemah atau telah habis. Tetapi dia belum mampu menggoyahkan langkah ketujuh Xiaoyan. Sial, sungguh keterampilan bertarung yang kuat. Ucap Zuchi tersenyum kecut. Dia masih memiliki banyak metode tetapi tidak satu pun dari mereka dapat bersaing dengan jejak kaki besar di udara. Menghadapi situasi ini mata Zuchi menunjukkan kegilaan. Dia melihat ratusan avatarnya berdiri pada saat ini. Dan kemudian itu berubah menjadi pelangi bergegas melesat ke arah Xiaoyan. Segera segerombolan sosok-sosok yang bergegas ke udara meledakkan diri di mata semua orang dengan tidak percaya. Satu demi satu avatar bertabrakan dengan jejak kaki besar Xiaoyan di udara. Kekuatan avatar Zuchi telah mencapai dewa petarung bintang 8. Dan kekuatan peledakan terbukti dengan sendirinya. Tetapi ledakan diri dari avatar pasti akan membuatnya menderita serangan balik. Namun Zuchi tidak memiliki cara untuk menghentikan langkah Xiaoyan sekarang. Dibandingkan dengan serangan yang mematikan lainnya, kekuatan peledakan diri memang sangat ganas. Dan setelah lebih dari selusin avatar meledakkan diri mereka, itu menunjukkan tanda-tanda mengguncang langkah ketujuh milik Xiaoyan. Tetapi itu masih jauh dari cukup untuk menghancurkan langkah ketujuh. Zuchi menggertakkan giginya lagi, dan darah yang terus-menerus tumpah dari sudut mulutnya terlihat dari wajahnya yang pucat, bahwa dia tidak tahan dengan penghancuran avatarnya sendiri. Pada saat ini dia tidak punya pilihan selain menghentikan dirinya sendiri. Dengan terus-menerus merusak avatarnya, bahkan Xiaoyan tidak menyangka Zuchi akan menggunakan cara ini untuk menghadapinya. Ratusan avatar adalah kartu truf miliknya. Tetapi jika avatar digunakan dengan cara ini, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh utama. Secara alami semakin banyak avatar yang meledak, semakin besar kerusakannya. Faktanya dalam konfrontasi antara keduanya tak satu pun dari mereka mendapat manfaat. Xiaoyan telah menggunakan langkah ketujuh dan membayar harga yang mahal. Sama halnya dengan Zuchi, dia juga membayar harga yang mahal dengan meledakkan avatarnya sendiri. Namun Xiaoyan sekarang menempati sisi yang sedikit menguntungkan. Dan langkah ketujuh masih lebih kuat.
Meskipun Suci memiliki keterampilan bertarung dari tatanan kuno, terlebih lagi ketika Xiaoyan menggunakan langkah ketujuh, dia menggunakan semua kekuatan avatar Yuanzhen dan avatar Yonghe dan juga kekuatan 6 keinginan yang sudah lama tidak dia gunakan. Pada saat ini Suci telah meledakkan hampir 20 avatarnya. Tetapi jejak kaki Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Masih di tengah perlawanan Suci, dia terus menghancurkan avatarnya dan saat ini tubuh Suci membungkuk. Xiaoyan yang melihat ini tahu bahwa ini adalah kesempatan waktu terbaik untuk mengalahkannya. Hanya saja tubuh Xiaoyan sekarang kurus dan vitalitas serta darahnya menurun. Dia sepertinya tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menghadapi Suci. Melihat perawakan Suci yang berangsur-angsur membungkuk, detak jantung Xiaoyan mulai meningkat dan jantung iblis yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Tianhe juga dipercepat. Pada saat ini energi iblis mengembun ke arah Xiaoyan dari segala arah. Ini adalah medan perang. Tidak tahu berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran barusan. Oleh karena itu ruang ini berisi wasiat yang ditinggalkan oleh pertempuran. Dan wasiat ini dapat diubah menjadi energi iblis yang dapat diserap oleh jantung iblis. Pada saat yang sama semangat juang di hati Xiaoyan menjadi semakin kuat. Matanya terkunci pada Suci. Energi iblis tidak hanya meningkatkan semangat juang yang kuat, tetapi juga vitalitas yang agung. Dapat dilihat bahwa tubuh layu Xiaoyan mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Aura yang awalnya lambat sepertinya mulai kembali dalam sekejap. Dan Xiaoyan dikejutkan oleh pemulihan yang tiba-tiba ini. Karena dia tidak menyangka jantung iblis begitu kuat. Pada saat ini nyala api yang agung melonjak dan meledak dari tubuhnya. Seketika nyala api dengan 3 warna berbeda mulai terjalin di telapak tangan Xiaoyan. Segera Xiaoyan menjentikan jarinya. Dan teratai api yang berisi 3 warna berputar di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, wajah Suci menjadi semakin pucat. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa menggunakan kekuatan avatarnya. Selusin avatar berubah menjadi pelangi dan menjarah ke arah Angry Buddha Lotus Flame. Mata semua orang tertuju oleh teratai api dan 7 langkah milik Xiaoyan. Hanya mata Jian Xiangyang yang tetap tertuju pada tubuh Xiaoyan yang tidak berhenti di situ. Pada saat ini tangan Xiaoyan dengan panik menggosok api. Betapa kuatnya energi yang terkandung dalam tubuh orang ini. Serangan yang begitu kuat sebenarnya hanyalah tipuan. Pada saat ini gerakan pembunuhan yang sebenarnya sedang terjadi. Gumam Jian Xiangyang. Secara alami dia melihat sekilas Xiaoyan. Pada saat ini teratai api telah memasuki tempat tubuh utama Suci berada. Setelah meledakkan hampir 30 avatarnya. Dengan kekuatan Dewa Petarung langkah ketujuh akhirnya menunjukkan tanda-tanda bergetar. Langkah ketujuh masih belum terselesaikan namun teratai api menyerang lagi. Melihat pemandangan ini, semua orang memiliki garis hitam di kepala mereka. Angry Buddha Lotus Flame yang berisikan kekuatan keabadian dan bahkan lebih kuat dari avatar Suci. Dalam nyala api, avatar Suci tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sebelum dihancurkan, mereka hanya dapat meledakkan diri mereka sendiri untuk konfrontasi terakhir. Tetapi konfrontasi semacam ini tidak terlalu berarti. Setelah menembus alam leluhur, meskipun Xiaoyan bukan keabadian dan tidak memiliki ratusan avatar seperti Suci, tetapi kualitas avatar Yuanzhen dan avatar Yonghe lebih baik daripada avatar milik Suci. Pada saat ini Suci juga dikelilingi oleh 5 sosok. Dan kelima sosok ini merupakan avatarnya sendiri. Jelas kelima avatar ini adalah avatarnya yang paling kuat. Dan nafas yang mereka pancarkan adalah rana keabadian. Meskipun dia meledakkan lusinan avatar, tetapi mereka semua hanya memiliki kekuatan Dewa Petarung. Jadi Suci tidak merasa khawatir. Tetapi dia tidak dapat mengendalikan situasi pertempuran saat ini. Dia benar-benar dirugikan. Langkah ketujuh belum dapat dihentikannya dan gelombang api yang ganas menghantam lagi. Kesenjangan antara dia dan Xiaoyan menjadi semakin jelas. Saat pertempuran berlanjut, meskipun Suci memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno, namun Xiaoyan unggul dalam konfrontasi keterampilan bertarung. Pada saat ini Suci menggertakkan giginya, dan salah satu dari 5 sosok di sampingnya menukik keluar berubah menjadi pelangi panjang dalam posisi siap untuk mati, dan terbang menuju jejak kaki besar di udara. Tidak ada trik lain, karena Suci tahu bahwa tidak ada trik yang dapat menahan langkah Xiaoyan. Hanya penghancuran diri dari ranah keabadian yang dapat bersaing dengannya.
Meskipun avatarnya menyapu langkah ketujuh Xiaoyan, namun itu tidak sekuat langkah keenam avatar Yonghe. Kekuatan avatar ini juga merupakan langkah keempat. Dan sosok itu menabrak jejak kaki besar dalam sekejap tanpa rasa takut apalagi tersentak. Dia menghantam jejak kaki dengan keras. Suara bergema menyebar dari jejak kaki dan kekuatan ledakan diri yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh langkah ketujuh Xiaoyan. Terdengar suara bergerak dari telapak kakinya dan seluruh jejak kaki besar itu tiba-tiba mandek di udara. Penghancuran diri dari avatar keabadian yang terakhir akhirnya mengguncang 7 langkah dewa pembunuh Xiaoyan. Kekuatan peledakan diri keabadian bahkan lebih kuat daripada Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan. Saat ini ada semakin banyak suara pecah dari langkah ketujuh. Dan seluruh jejak kaki besar itu terfragmentasi seperti cermin dan akhirnya hancur berkeping-keping. Dengan suara keras, kekuatan terakhir dari keduanya benar-benar ditentang. Meskipun langkah ketujuh Xiaoyan gagal untuk sepenuhnya menekan Suci, tetapi itu membuat Suci membayar harga yang mahal dengan ledakan dari avatar keabadiannya. Tetapi ledakan diri dari avatar sebenarnya lebih melukai jiwa Suci. Kesadarannya saat ini sedikit kabur. Dalam keadaan ini orang lain secara bertahap akan menjadi gila. Tetapi pada saat yang sama, begitu dia dirasuki oleh iblis hampir tidak mungkin untuk mendapatkan kembali kejernihannya. Bahkan jika dia tidak mati, kekuatannya pasti akan menurun. Setelah langkah ketujuh Xiaoyan, Angry Buddha Lotus Flame membombardir dengan liar satu demi satu. Xiaoyan tidak memberi Suci kesempatan untuk bernafas. Dan Suci tidak punya pilihan lain saat ini. Meledakkan avatarnya mungkin satu-satunya cara bagi Suci untuk menangani Xiaoyan. Saat ini melihat gelombang api, Suci sudah sedikit pusing dan ada pandangan kegilaan yang tak terkendali di matanya. Dia menggertakkan giginya. Sekarang tidak ada jalan keluar baginya. Apalagi terlalu banyak pilihan, dia harus membuat pilihan yang tepat sekarang. Jika ingin menang, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Pada saat ini ada tekad di mata Suci dan terlihat dari matanya bahwa dia telah membuat pilihan di dalam hatinya. Segera 4 avatar bergegas keluar. Di saat berikutnya, tentu saja tidak hanya 4 avatar yang kekuatannya telah mencapai keabadian, tetapi juga avatar yang tersisa dari Dewa Petarung. Total ada hampir 50 avatar. Segera ada suara ledakan dahsyat di gelombang api dan gelombang api tersebar oleh kekuatannya yang kuat. Ledakan ini tidak berasal dari Angry Buddha Lotus Flame, tetapi ledakan diri dari avatar Dewa Petarung Suci. Suara ledakan diri terus datang dari gelombang api di kejauhan dan gelombang api juga melonjak ke langit. Akibat ledakan tersebut, gelombang api pun runtuh mematahkan kekuatan teratai api. Dengan menghancurkan avatar Dewa Petarungnya sendiri, dan dengan semakin banyak ledakan diri, mata Suci menjadi terpisah dan kegilaan di antara pemisahan menjadi semakin intens. Pada saat ini lusinan sosok bolak-balik di antara gelombang api dan tanpa kecuali semua lusinan sosok ini bergegas menuju Xiaoyan. Di antara lusinan sosok ini, ada 4 sosok avatar keabadian yang mengelilinginya. Pada saat ini avatar Suci dengan semua kekuatan Dewa Petarung sedang berjalan di sekitar avatar keabadian. Dan beberapa bergegas menuju Xiaoyan dengan sembrono. Namun lusinan avatar Dewa Petarung tidak bisa lepas dari kekuatan jiwa alam Xiaoyan. Dan 4 avatar keabadian yang kuat juga tidak bisa lepas dari jiwa Xiaoyan. Dengan lebih dari selusin penjarahan avatar, Xiaoyan sedikit mengeringit. Karena tujuan Suci sangat jelas, dia berencana untuk membunuh Xiaoyan dengan kekuatan penghancuran diri. Jika 4 avatar keabadian meledakkan diri dan lebih dari selusin Dewa Petarung meledakkan diri juga, maka kekuatan semacam itu bahkan mungkin akan mengguncang atau bahkan dapat membunuh langkah ke-8 keabadian. Sosok Xiaoyan mulai menembak ke belakang berusaha menciptakan jarak sebanyak mungkin. Tentu saja ketika dia mundur, tangan Xiaoyan tidak berhenti dan dia masih dengan cepat menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame. Tidak peduli berapa banyak itu dapat membunuh. Semakin banyak dia membunuh, semakin sedikit ancamannya. Sambil memadatkan teratai api, sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan tiba-tiba mengepak. Dan pada saat yang sama kecepatannya meningkat tajam lagi. Dia mulai mengatur cara untuk bertindak. Pembunuhan benang emas yang bisa disembunyikan juga diatur Xiaoyan dalam beberapa bagian. Selain itu dalam gelombang api, dia membentuk segel dengan tangannya dan mengatur formasi penahanan yang paling kuat.
Dan saat ini formasi yang paling kuat di tangan Xiaoyan adalah 24 gerbang keabadian dunia. Satu demi satu teratai api terbang keluar dari telapak tangan Xiaoyan dan ledakan berlanjut satu demi satu. Saat avatar Zuchi keluar dari gelombang api, teratai api lainnya meledak dengan mengerikan. Sebelumnya ada 50 avatar. Namun di bawah pemboman teratai api Xiaoyan, saat ini itu telah berkurang menjadi 30. Tetapi kecepatan mereka masih sangat cepat. Saat ini Xiaoyan ingin membunuh semua avatar milik Zuchi. Dia tidak ingin menunda lebih banyak waktu lagi dan secepatnya mengakhiri pertempuran dengan Zuchi. Setelah beberapa saat, akhirnya sekelompok avatar di satu sisi memasuki 24 gerbang keabadian dunia yang diatur oleh Xiaoyan. Dan avatar pemakan jiwa telah menunggu lama dan formasi besar langsung diaktifkan. Kemudian jiwa yang kuat menekan dan menyelimuti avatar Zuchi. Dengan cara ini, hanya satu sisi yang tersisa dan kekuatannya tentu berkurang. Xiaoyan tidak melepaskan Angry Buddha Lotus Flame lagi. Karena avatar ini sudah mendekat dan pimpinannya adalah dua avatar dengan kekuatan keabadian. Melihat 7 atau 8 sosok, Xiaoyan menarik keluar penguasa Suan di belakangnya. Dan sebelum avatar Zuchi mendekat, dia maju selangkah dan membungkuk atas inisiatifnya sendiri. Melihat ini mata Zuchi meledak dengan kecemerlangan. Yang dia inginkan adalah mendekati Xiaoyan. Pada saat ini avatar dengan kekuatan Dewa Petarung bergegas keluar. Tanpa gerakan ekstra, sosoknya langsung membengkak dan meledak dengan keras. Segera setelah itu satu demi satu sosok bergegas menuju dalam posisi tak kenal takut. Dan mereka meledak saat sudah mendekat. Dengan cara ini, banyak orang yang menonton tercengang karena mereka tidak tahu bahwa ini adalah avatar milik Zuchi. Dan mereka mengira itu adalah tentara yang mati dari istana pemburu dewa. Kekuatan penghancuran diri Dewa Petarung sama-sama mencengangkan. Bahkan jika Xiaoyan menghindari penghancuran diri terus-menerus, jangkauannya terlalu luas dan tidak mungkin untuk menghindari semuanya. Pada saat ini retakan muncul pada baju besi dewa di tubuhnya, dan kekuatan ledakan diri ditransmisikan ke tubuh Xiaoyan. Tetapi selama penghancuran diri di bawah kekuatan Dewa Petarung tidak dekat, maka itu tidak akan cukup untuk menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan. Pada saat yang sama di sisi lain 24 gerbang abadi Dutian juga ditekan hingga batasnya. Dan lebih dari selusin avatar bergegas menuju Xiaoyan. Saat ini hanya dengan cara ini Zuchi dapat memiliki kemungkinan untuk menang. Di bawah trik Xiaoyan, kemampuan Zuchi untuk bertahan sampai sekarang sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Tidak peduli dari segi latar belakang dan kekuatan tempur Zuchi bisa dikatakan tidak kalah sama sekali dari Xiaoyan. Hingga saat ini dalam pertempuran tampaknya masih mustahil untuk melihat siapa yang akan menang. Namun pertarungan antara keduanya telah mencapai tahap yang menentukan. Dalam hal perbedaan kekuatan yang kecil, persaingan terakhir adalah latar belakangnya lebih dalam dan lebih kuat. Dalam hal kekuatan Zuchi telah menembus keabadian dan meskipun Xiaoyan adalah dewa petarung dari alam leluhur, masih ada celah antara mereka. Sulit bagi siapapun untuk mengatakan kemenangan terakhir. Bahkan pandangan Jian Xiangyang tertuju pada mereka berdua, jelas dia juga sangat penasaran siapa yang akan menang pada akhirnya. Pada saat ini Ratu memeluk kelinci Bingyun dan dia kembali duduk di tanduk naga dengan nyaman. Dia menyaksikan pertempuran dengan tenang seperti sebelumnya. Tidak ada jejak kekhawatiran di wajah Ratu. Tampaknya dia lebih percaya bahwa Xiaoyan yang akan memenangkan perang takdir ini. Pada saat ini Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Melihat lusinan avatar yang berkumpul, meskipun beberapa dari mereka terbunuh oleh pemboman Angry Buddha Lotus Flame, namun jumlahnya masih sangat mencengangkan. Terutama 4 avatar yang memancarkan aura keabadian. Melihat lusinan avatar yang menyerangnya, Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.